Materi bahasa Inggris berikutnya akan direview secara umum mengenai subjunctive verb dan pronoun. Ada 4 bahasan utama yang akan direview struktur kalimatnya, yaitu ketika menggunakan subjunctive verb atau kata kerja penekanan, kata kerja pengandaian wish, kata pengganti pronoun, dan clear reference yang menggunakan pronoun. Subjunctive verb merupakan kata kerja yang memberikan penekanan seperti ask, demand, desire, insist, prefer, propose, recommend, request, require, suggest, dan urge. Dalam penggunaan subjunctive verb, yang perlu diperhatikan ini adalah kata kerja pada klausa berikutnya, di mana kata kerja ini menggunakan kata kerja bentuk dasar, yaitu yang tidak mengalami perubahan walaupun subjeknya tunggal ataupun jamak. Sebagai contoh, I recommend that he study more English before taking TOEFL. Perhatikan bahwa kata study merupakan bentuk dasar verb 1, walaupun mengikuti subjek tunggal he. Kata study ini tidak boleh ditambahkan should, seperti I recommend that he should study more English before taking TOEFL. Ada kata should sebelum study. Di sini should tidak boleh ditambahkan karena makna ini sudah masuk di kata kerja recommend. Contoh berikutnya, the doctor suggested that she not smoke. Di sini suggested yaitu kata kerja subjunctive ini menggunakan bentuk past tense suggested. Namun pada klausa berikutnya menggunakan kata kerja bentuk pertama yang negatif yaitu not smoke. Contoh berikutnya yaitu the university requires that every student have his or her final grades checked at least once a semester. Pada kalimat ini, perhatikan kata kerja have setelah every student. Every student di sini adalah kata subjek tunggal, bukan jamak. Oleh karena itu, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, yaitu have, bukan has. Silahkan mengerjakan soal penggunaan kata kerja subjunctive berikut. Kata kerja wish merupakan kata kerja pengandaian atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Kata kerja ini dapat digunakan untuk pengandaian saat ini ataupun masa lalu. Hal yang utama yang perlu diperhatikan pada kerja pengandaian ini adalah penggunaan kata kerja pada klausa berikutnya. Sebagai contoh, penggunaan wish untuk pengandaian saat ini, I wish that my mother were still alive. Perhatikan kata were setelah my mother. Were merupakan bentuk past tense yang biasanya digunakan untuk subjek jamak. Namun dalam hal pengandaian, were ini digunakan untuk subjek tunggal. Sedangkan untuk penggunaan wish untuk past tense, perhatikan pada klausa berikutnya ini menggunakan past participle atau bentuk ketiga. Sebagai contoh, they wish that the accident had never happened. Kata kerja happen ini merupakan bentuk ketiga atau past participle. Pronoun merupakan kata ganti atau benda. Yang perlu diperhatikan ini adalah penggunaan pronoun pada subjek, objek, posesif dengan noun, posesif yang dapat berdiri sendiri atau dapat ditulis tanpa ada tambahan kata yang lain, dan pronoun intensif dan refleksif. Ada penggunaan pronoun yang khusus di mana pronoun subjek diletakkan setelah linking form seperti be, seem, look, atau appear. Sebagai contoh, it was she who gave the book. Pada kalimat ini, setelah was itu ditulis dengan she, bukan her. Kalimat ini juga dapat ditulis dengan alternatif yang lain, yaitu she was the one who gave the book. Contoh berikutnya, it could have been he who received the gift. Pada kalimat ini ada to be, yaitu been. Setelah kata been ini diikuti dengan pronoun subjek, yaitu he, bukan him. Pada contoh berikutnya, yaitu was that Oprah Winfrey? It was she. Secara informal biasanya dituliskan it was her.
akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pronoun berikut ini. Dalam menuliskan kalimat menggunakan pronoun harus jelas, dalam artian kata pengganti itu mengacu kepada siapa. Sebagai contoh, although the student prepared very hard for his exam, he did not get the grade he wanted. Di kalimat ini ada dua pronoun, yaitu his dan he, yang mengacu atau menggantikan the student. Penulisan pronoun jangan sampai ambigu, mereferensikan mengacu pada siapa. Sebagai contoh, my wife told my mother that she should choose the baby's name. Dalam hal ini, siapa yang menggantikan she? Apakah she menggantikan my wife atau my mother? Kalimat ini perlu diperbaiki sehingga menjadi my wife told my mother to choose the baby's name. Dalam kalimat ini jelas siapa yang memilih nama bayi.